Baik, semuanya coba tepuk satu. Yes. Semua ucapkan yes ya. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Semangat. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Bahagia. Tepuk lima. Luar biasa. Oke, oke. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasiyah. Tasla naran hamiyatan tusqa min ainin aniyah. Ada cerita sedikit tentang Siti Khadijah itu waktu itu bercerita berbicara kepada sang Nabi ketika dia sebelum wafat. Itu Siti Khadijah bercerita kalau Nabi Muhammad memang tidak mempunyai biaya apapun atau untuk perjalanan yang sulit itu boleh dia membuka makamnya Siti Khadijah untuk perjalanan soal. Contohnya apa? Tulang belulang Siti Khadijah itu boleh untuk menjadi jembatan. Itu ada cerita sedikit seperti itu sampai sayangnya Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, peristiwa Isra Mi'raj itu Mi'raj itu juga sendiri ceritanya. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad mulai dari Mekah ke Baitul Maqdis. Keberangkatannya mulainya dari Masjidil Haram menuju Baitul Masjidil Aqsa. Yang ada di mana Masjidil Aqsa? Yang ada di Palestina. Nah, itu Palestina adalah buminya para nabi ya. Nah, yang sekarang itu dijajah oleh negara Israel. Nah, alhamdulillah minta jadi pokoknya yang pro sama Israel berarti itu bukan orang Islam, seperti itu ya. Terus perjalanannya dari Masjidil Haram menuju ke mana? Masjidil Aqsa. Itu keberangkatannya mendatangi Nabi Muhammad. Malaikat Jibril itu mendatangi Nabi Muhammad, terus membelah dada Nabi Muhammad, diambil hatinya, disucikan, dimasukkan Zam-Zam ya. Kan seumpama maksudnya teorinya tak masuk ya, seseorang dicuci hatinya kan pasti meninggal. Tapi ini berbeda dengan Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad hatinya dibelah oleh malaikat Jibril. Itu juga mengikuti utusannya dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu akan perjalanan itu soalnya bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus bersih, suci, apapun itu ya. Contohnya besok seumpama kita semua masuk surga, amin. Nah, kita kan juga harus dibersihkan, ditimbang. Nah, ditimbang itu amal buruknya harus lebih sedikit daripada amal baik.
kita ini hamba Allah yang seperti kita ini, yang banyak bisa seperti ini, jadi tak menutup kemungkinan bisa ketemu Allah. Ketemu masuk surga itu nikmatnya luar biasa, apalagi ketemu Allah, nikmatnya lebih beribu-ribu kali lipat masuk surga. Nah, yang bisa ketemu Allah itu biasanya orang yang sudah mencapai level dia apa? Bertilawat atau menjadi seorang ulama seperti itu, ya, menjadi seorang ulama atau kiai atau seperti itu, ya. Karena apa? Hati dan pikirannya biasanya hanya tertuju kepada Allah, tidak semata duniawi. Kalau kita awet dhewe orang duit mengenai wesku mau lagi mau mikir gimana seperti itu, ya. Kalau urusannya kalau kiai ulama orang kayak bang silo di rumah mikir mengenai simarani soke, ya, karena itu bukan kelasnya. Kelas kita yang memang seperti ini kita jalani, kita ibadah, yang penting ibadah. Intinya seperti itu. Masalah jiwa dimulai mengenai. Memang kita kelasnya seperti itu. Amejar. Kalau kiai ulama sekali, nah seperti itu. Biasanya kalau bisa memang seperti itu. Kalau bukan latar belakangnya kiai, justru sulit. Nah, kalau latar belakangnya memang sudah dari baik itu kiai ulama seperti itu, enak, jalannya enak karena sudah ada tirakatnya dari dahulu. Kalau kita ya jalani seperti ini, kita kan seumpama kiai ulama pemilik jalan mobil warung mereka itu ngopi baca itu gorengan seperti itu ya biasa. Yang penting apa betul apa tidak tukaran dulu tukaran. Nah ya kita harus rukun seperti itu, ya. Selanjutnya apa kendaraan Nabi Muhammad itu? Kendaraannya Nabi Muhammad menuju Sidratul Muntaha. Siapa yang tahu? Baik. Buruk itu tidak signifikan dijelaskan di dalam apapun. Yang penting itu hewan. Intinya adalah hewan yang mungkin seperti itu. Ya. Selanjutnya kita bercerita sedikit di Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad itu sebelum berangkat menuju Sidratul Muntaha, apa? Dia mau berangkat itu mengimami para nabi-nabi yang ada di dunia ini dan malaikat-malaikat yang ada di dunia ini di Masjidil Aqsa. Dia mengimami. Ditanya kepada malaikat Jibril, "Hei Jibril, ini siapa semuanya ini?" Dan semuanya adalah nabi dan para malaikat yang ada di dunia atau di muka bumi ini. Nah, semuanya itu mau sholat. Setelah Nabi Muhammad mengimami sholat, dia berangkat. Nah, ada satu kejadian. Besok kalau kita bisa berziarah, kita bisa ke umrah minimal, ya, bisa umrah, terus kita tur ke Palestina ke Masjidil Aqsa. Itu ada satu batu besar di bawahnya Masjidil Aqsa. Itu ada batu besar yang mengambang. Nah, di sana itu ada batu besar mengambang yang mau ikut. Soalnya apa batu itu? Itu batu itu adalah pijakan Nabi mau berangkat ke mana di Sidratul Muntaha. Itu ada batu besar mau ikut kan? Dan sampai sekarang batu itu masih mengambang. Kan kita masuk akal ya, batu mengambang sampai besar seperti itu. Tapi itu ada, di sana ada. Besok kalau kalian punya rezeki semuanya bisa lihat di Palestina di Masjidil Aqsa itu masih ada sampai sekarang. Kalau kita tahu cari di Google atau di TikTok banyak itu ya tentang cerita sejarah Islam seperti itu. Dan banyak cerita zaman dahulu yang diekspos melalui media sosial sekarang banyak. Tinggal kita mau atau tidak untuk mencarinya seperti itu, ya. Selanjutnya perjalanan Nabi menuju langit pertama yaitu bertemu dengan Nabi Adam. Dia bertemu dengan Nabi Adam. Dia melihat Nabi Muhammad melihat surga dan neraka di situ. Terus menuju langit kedua bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nah itu perjalanannya Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa itu tidak sampai sekarang ya. Nabi Isa itu belum meninggal atau belum wafat. Besok Nabi Isa itu akan turun kembali ketika namanya apa? Ada namanya Ya'juj Ma'juj atau Imam Mahdi, ya.
Nah, ayo. Berapa tadi ya? Langit kedua. Sekarang kita menuju langit ketiga. Langit ketiga yang menuju apa? Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi tertampan atau orang tertampan sedunia sampai sekarang. Ya. Sampai ibunya, ibu asuhnya yang Nabi Yusuf yang sedikit cerita. Sampai ibu asuhnya itu menyukai dia sampai dia memfitnah. Ya. Alhasil apa? Waktu itu Nabi Yusuf bajunya sampai disobek, bahkan digondongin lah, bajunya digondongin. Dia sampai terpesona sama Nabi Yusuf. Nah, setelah itu disimpan. Nah, Allah memberi mukjizat kepada Nabi Yusuf bahwa yang bersalah akan menjalani hukumannya. Ternyata yang salah adalah ibunya sendiri. Bajunya ini berbicara ya dalam persidangan itu. Ya, selanjutnya langit keempat kita bertemu dengan Nabi Idris, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Lanjut cerita ketemu Nabi Harun. Nabi Harun itu adalah setengah dari raja sebelum Nabi Sulaiman. Dia adalah raja dulunya. Setelah itu mempunyai anak Nabi Sulaiman yang sampai Ratu Bilqis itu terpesona sama kerajaan Nabi Sulaiman sampai subur ya. Tapi sekarang di mana harganya Pak? Tidak ada yang tahu. Kalau kita kasih tahu yang sedunia itu dia mau kan? Apa baca laut mencari harta karun seperti itu. Tidak boleh namanya main batu musik orang bilang bro ya seperti itu. Selanjutnya kita ketemu Harun. Lanjut yang ke-6 yaitu Nabi Musa alaihi salam. Ini nabi yang apa? Sing disebut nego perjalanan nabi. Nah kita perjalanan Nabi Muhammad itu disampaikan isinya yaitu menerima wahyu untuk sholat 5 waktu. Nah, perintah Allah itu pertama berapa kali? 50 kali. Bayangkan sedina sewengi 24 jam kamu diwajibkan sholat 50 kali. Nah, dari waktu kerja pilih, waktu mencari nafkahnya gimana, bermainmu gimana, belajarmu gimana, kan tidak masuk akal. Sebenarnya seperti itu. Nah, kita sing sholat 5 waktu akan biasa bolong, berat apa namanya sholat 50 waktu seperti itu. Nah, jika cerita Nabi Musa bertemu Nabi Muhammad ya, di perjalanannya ketika sudah bertemu dan turun lagi. Nabi Musa bertemu dengan Nabi Muhammad berapa kita sholatnya 50 sampai 50 itu boleh kalau kinana sampai cuma 50 bukannya seperti itu sampai mentok terakhir 5 waktu. Nanti berapa kali berarti dari 50 sampai 5 kali itu berapa kali ketemu Allah? Berapa kali? Sampai ketemu 5 9 kali. Nah itu sampai Nabi Muhammad itu malu sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin tapi pensawa mudah betul-betul langit 7 kali langit 6 langit 7 sampai 9 kali ya. Pokoknya itu sampai Nabi Muhammad malu. Nah jika cerita sebenarnya Nabi Musa ini sih kalau negonya ya, tapi Nabi Muhammad tidak mengiyakan. Menurut negonya itu sudah piro. Nah, nggak tahu sampai sekarang belum ada keterangan Nabi Musa itu meminta sholat berapa kali. Yakin Nabi Muhammad yakin kalau umatnya itu sanggup melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, terus Nabi Muhammad terakhir itu turun tadi kali 7 yang menemui adalah Nabi Ibrahim menunjukkan jalan kepada Nabi Muhammad tidak boleh sampai kita wafat pun sakit apapun tetap harus melaksanakan
ngomongin penamung setahun sekali, puasa ya setahun sekali, sahabat seumur hidup Allah ya sekali, haji umroh ya sekali, boleh kalau sholat kita boleh sekali, harus terus sampai kita meninggal. Nah, kalau belum meninggal ya itu disolati kan, nah, seperti itu. Jadi terakhir manusia itu adalah disolati, nggak disolati juga salam. Nah, kewajibanmu juga sudah tidak ada, tinggal perhitungan amal baikmu, baik dan nanti akan selamat dari siksa kubur, terus dari api neraka nanti akan dikumpulkan besok, semuanya di padang masa sana, semuanya tidak terkecuali ya. Manusia dari orang yang banyak dosa sampai juga orang seperti Nabi juga akan dikumpulkan di sana, semuanya tidak terkecuali. Selanjutnya, setelah itu Nabi Muhammad kita kembali ke Mekah. Ya, kembali ke Mekah disambut, yaitu namanya adalah kategorinya belum menceritakannya pada kaum Quraisy, tapi tidak ada satupun kaum Quraisy yang percaya, tapi ada sahabat Nabi yang percaya. Siapa yang percaya pertama? Yang pertama kali mempercayai cerita Nabi Muhammad perjalanan Isra Mi'raj siapa? Siapa yang tahu? Salah. Ayo siapa? Abu Bakar. Nah, Abu Bakar. Terusnya Abu Bakar adalah orang yang sangat jujur. Dan Nabi Muhammad memberi gelarnya yaitu Abu Bakar. Dan semua umat kaum Quraisy baru mempercayai perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj. Yaitu perintahnya adalah melaksanakan sholat setelah itu. Kemudian sama sahabat bahwa yang kita laksanakan sekarang sholat 5 waktu. Kita melaksanakan sholat 5 waktu harus tertib. Nah, yang percaya yaitu Abu Bakar, setelahnya itu para sahabat mengikuti perintah dari Nabi Muhammad. Nah, itu kita sedikit cerita tentang Isra Mi'raj perjalanan Nabi Muhammad mulai dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha kembali lagi ke Mekah. Itu ada perjalanan 1 malam. Apa mungkin kan? Ini perjalanan semalam, habis sholat isya sampai subuh langit 1 jam kembali lagi begini. Dan tidak mungkin. Awal dulu perjalanan ini sudah biasa yang disampaikan, yang kita perkenalkan, yang akhirnya kita mendapatkan ilmu pengetahuan apa arti dari peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa tadi Kak? Kesimpulannya, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai dengan Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah menjalankan sholat wajib 5 waktu. Yang tadi berapa? Sebenarnya 50. Wow, nah itu ya Kak ya, kita pasti tadi. Maka sudah capek, makanya kita sudah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad akhirnya menjadi 5 kali dalam sehari. Makanya Kak, adik-adik semuanya, kita sebagai umat Islam harus menjalankan perintah sholat sehari 5 kali. Ya apa saja? Ikuti kata-katanya Bani ini. Sudah berapa rakaat ini? Kemudian 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 Isya. Masya Allah. Berapa sholat? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Alhamdulillah. Kita berikan aplaus dan tepuk tangan kepada Mas Bapak Reza. Tepuk tangan untuk Mas Reza. Baik, memasuki acara terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu semuanya, serta anak-anakku yang kusayangi dari Playgroup TK dan KKSDN 24, marilah kita tutup peringatan Hari Besar Islam Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga
kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini memberikan berkah manfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Dari saya pribadi kurang akhir kata kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah ya karim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu karim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Kesalahil qa'imah ati sayyidina Muhammadin Rasulullah wal fadilah wa syarafah wa darajatan aliyatan rafi'ah wa ma'sulina wa ma'amdila ilahi wa azza innaka latum bikul mi'ad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Angkat badan, tepat sebelah. Allahu akbar. Oke. Allahu akbar. Allahu akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
Nggak apa-apa sih, nggak apa. Ya nilaimu. Coba ibu mau contoh kok ibu baca nih bro. Apa-apa. Aku takutnya berat.